Pemirsa, selain PKL liar, Pemprov DKI Jakarta punya pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk menata Jakarta, yaitu permasalahan parkir liar. Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Benyamin Bukit, dan juga bersama dengan saya, Bapak Yayat Supriyatna. Saya ke Pak Bukit. Pak Bukit, ini kemudian ada info yang kemudian berkembang. Ini ada denda 1 juta nih untuk menertibkan parkir liar. Apakah memang itu yang akan dilaksanakan dari Dishub DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar ini, Pak Bukit? Baik, jadi itu sebetulnya langkah terakhir ya, bukan langkah terakhir, stepping berikutnya. Jadi kita sudah melakukan treatment supaya bagaimana ada efek jera sehingga orang tidak melarang rambu parkir gitu ya. Pertama kita tahu kita melakukan cabut pentil, kemudian penderekan dengan mobil jalan gitu ya. Tapi ternyata kami melihat sudah dalam rentang waktu yang lama kami melakukan, tapi kelihatannya efek jerahnya belum terasa gitu. Jadi memang kita coba langkah selanjutnya, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Wakil Gubernur, Pak Basuki Cahayapurnama, sudah menggaung-gaungkan ini sebetulnya, tangkap, derek, kenakan denda 500.000. Sebetulnya 1 juta itu begini, 500.000 itu adalah jasa dari penderekannya. Nah, nanti langkah-langkahnya begini, ketika ada mobil parkir di rambu yang salah, kita derek, kita bawa ke terminal yang ada, kita punya terminal barang, bisa di Tanah Merdeka, bisa di Rawabuaya, bisa juga di Pulau Gebang, di mana lokasi terdekat lah. Nah, kemudian nanti terhadap penderekan ini kita kenakan 500.000 sebagai jasa penderekan. Ini diatur di Perda 3 2012 tentang retribusi daerah. Nah, itu diperkenankan itu. Diperkenankan. Okay. Nah, nanti polisi, karena dalam penegakan hukum ini kita kan selalu didampingin oleh polisi sesuai dengan Undang 22. Nah, polisi juga secara bersamaan dia menerapkan tilang slip biru tadi yang 500.000. Nah, maka kalau ditotal dikumulasi 1 juta gitu. Nah, tapi sekarang ini masih secara intens kita bahas dengan Bank DKI, dengan BPKD. Sistemnya nih Pak Wagub kita tidak mau tunai gitu. Jadi dia mau sistem via ATM atau online gitu lah. Sehingga nanti struknya itu, nah itu yang untuk menghindari ada lebih-lebih dikitnya gitu kayaknya. Kira-kira begitu. Saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, Anda melihat ini bisakah menimbulkan efek jera yang dinanti-nanti dari Pemprov DKI Jakarta? Ini tantangan paling berat. Persoalan begini, Jakarta itu harus diakui, mobilitas warga itu mengandalkan kendaraan pribadi. Kita akui memang kita jauh tertinggal untuk penyediaan angkutan umum. Sementara fungsi pengembangan kegiatan ekonomi itu banyak terjadi di mana-mana. Jadi alih fungsi bangunan menjadi tempat usaha, kadang-kadang tidak menyediakan tempat parkir. Begitu merambah di semua tempat. Ujung-ujungnya kan semua orang pelaku datang ke satu tempat bawa kendaraan pribadi. Nah, pertanyaannya, apakah di pemilik tempat usaha memberikan ruang tempat parkir? Kemudian sekolah, gedung-gedung lain, banyak penjemput-penjemput yang parkir sembarangan. Berarti bukan sepenuhnya salah masyarakat. Nah, pertama itu harus diakui dalam sisi tata aturan bangunan, setiap kegiatan usaha jika skalanya besar, ada kewajiban penyediaan ruang tempat parkirnya. Dan memang kita sebetulnya mendorong warga melakukan mobilitas dengan tidak membawa kendaraan atau kemana-mana menggunakan angkutan umum. Tapi pertanyaannya efektif atau tidak, itu menjadi sebuah masalah lain. Yang kedua, memang pekerjaan tentang denda-denda ini menarik ini. Dulu ada kasus masuk jalur ini kena denda 500 sampai 1 juta. Tetapi dalam prakteknya, begitu sampai pengadilan, hakim hanya mendenda sekitar 200 atau 100.000. Jadi ada sedikit, mungkin kecewa lah ya, petugas capek-capek menilang, tapi dalam praktek pengadilannya, karena memang hakim ketika menjatuhkan vonis, wah ini terlalu berat ini bagi si pelanggar kan, akhirnya ada sisi kemanusiaan dikurangin lah. Nah, warga melihat, oh ternyata aturan hukum bisa dinegosiasikan atau bisa, jadi efek jerahnya tidak muncul. Nah, ini menjadi sebuah tantangan paling besar ketika dari sisi aturan itu terbuka ruang kemungkinan apa yang kita harapkan berubah dalam prakteknya. Nah, menurut Anda itu karena hakimnya kah atau karena siapa nih sebetulnya yang memang harus kita ya cermati? memang begini.
Pertama begini, kita harus memaksimalkan fungsi pemanfaatan jalur, misal jalur koridor busway itulah ya kan. Artinya dengan headway yang lebih padat lagi supaya tidak ada ruang kosong orang untuk tergoda melanggar. Sehingga untuk seperti itu memang ada upaya peningkatan sehingga tidak terjadi pelanggaran. Kedua, ketika hakim memberikan sanksi aturan itu memang harus ada keberanian. Aturannya berapa, tegakkan berapa supaya ada efek jerah. Karena apa? Aturan-aturan dibuat itu sebetulnya untuk membangun kultur baru, struktur yang membangun kultur. Kultur kita udah buruk, ya artinya suka melanggar, tetapi aturan sudah ada yang bagus. Artinya aturan-aturan dijalankan untuk membuat orang disiplin. Tapi disiplin kadang-kadang tidak terbangun ketika struktur atau aturan yang harus ditegakkan ada ruang negosiasi atau ada ruang perubahan karena pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan di dalamnya. Nah, jadi menurut saya, sekarang dengan parkir juga demikian. Kalau tadi katakan 500 untuk derek, 500 kepolisian polisian. Ini kan nanti supaya tidak timpang, Pak Wagub juga meminta apakah Dishub punya kewenangan tidak untuk menilang misalnya, untuk khusus DKI lah misalnya kan. Itu perlu semacam ada perubahan di undang-undang terkait ibu kota negara misalnya. Baik. Saya akan lanjutkan lagi dalam kita, saya akan kembali ke Pak Bukit tadi untuk kemudian biar masyarakat tahu bagaimana membedakan jalan yang harus ditertibkan, mana yang tidak. Namun di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.